Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Zaura Rilke dari Program Studi S1 Manajemen dengan NPM 2341192 dari kelas MJN Manajemen 23A. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi penawaran dalam matematika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan kepada produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Di sini saya akan menjelaskan 9 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisasi penawaran, maka penawaran sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah faktor penjualan atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Bahkan jika barang tidak ditawarkan, akan menumpuk dan perputaran ekonomi akan tidak berjalan. Yang selanjutnya adalah harga, merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli akan mengalami kebingungan untuk mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan yang keempat adalah harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang atau yang bisa disebut dengan barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain. Sebagai penggantinya, pemenuhan kebutuhan atau barang utama. Konsumen akan melirik barang pengganti karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding dengan harga utama. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh banyak konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain dengan mengganti menggunakan barang B yang fungsi dan kegunaannya sama, namun harga yang lebih murah. Selanjutnya ada biaya produksi. Untuk dapat melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk biaya produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk menggaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang yang akan menjadi tinggi. Akibatnya, barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Yang selanjutnya ada waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat terprediksi akan tersedia dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ketersediaan barang ini bisa tergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan dengan sendirinya. Maka keuntungan dapat diperoleh akan semakin besar dan banyak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mempengaruhi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen bagi petani atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi atau produksi barang dan jasa. Hal ini dapat dimenangkan laju impor barang dari luar karena produksi lokal dapat memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir adalah pajak dan subsidi. Secara umum,
Dalam istilah perpajakan, pajak dikenal sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk perlakuan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski merupakan ketetapan dan pemerintah, pajak sangat berpengaruh terhadap harga. Jika pajak yang diterapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran. Sehingganya pemerintah pun juga sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi dapat berupa uang atau komoditif. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka jumlah produksi akan meningkat. Begitu pula dengan jasa pada sisi penawaran. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.